aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang kudus, suci, agung, mulia. Makasih panggilan beribadah hari ini atau di sore hari ini kami boleh mempermuliakan Engkau. Berkati kami yang ada di tempat ini secara onsite dan saudara-saudara kami yang mendengarkan melalui YouTube channel ini. Biarlah semuanya mereka diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan hikmat yang daripada-Mu, supaya firman hari ini menjadi firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami semuanya. Terpujilah Kristus yang mengasihi kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini mari kita belajar dari satu topik firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-9. Ya, Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang diberi judul ketika rapuh manusia bergantung pada Allah. Sekali lagi, ketika rapuh manusia bergantung kepada Allah. Mungkin kata rapuh adalah kata yang tidak asing bagi kita. Rapuh, bila kita melihat pengertiannya, ada beberapa pengertian yang bisa kita lihat. Rapuh artinya mudah rusak. Bila dikenakan kepada benda-benda tertentu, ya rapuh itu bisa berarti patah, pecah, sobek, atau putus. Contohnya kayu yang rapuh, ya, atau gelas yang mungkin gampang pecah, dia rapuh, ya. Ketika mungkin kena air panas, ya, dia rapuh. Nah, demikian juga pakaian misalnya, mungkin tipis, sobek. Nah, karena ketipisan itu biasanya dikatakan rapuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, rapuh
bila diartikan lebih luas lagi, bisa diartikan menjadi lemah. Sakit-sakitan, kalau ini berkaitan dengan tubuh yang rapuh, tubuh yang lemah, tubuh yang sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Nah, rapuh itu sendiri menunjuk hati dan keadaan tubuh seperti tidak mempunyai tenaga. Bila dikaitkan dengan kondisi keadaan manusia, dikatakan rapuh itu sama dengan lemah, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah putus asa, tetapi bisa juga mudah sombong, arogan, dan merasa segalanya. Itu rapuh. Rapuh tapi sombong ya, lucu juga. Tapi itu keadaan manusia. Apalagi kalau kita melihat keadaan manusia setelah mereka jatuh di dalam dosa. Ketika manusia itu berdosa, saudara, sebenarnya di dalam kitab Kejadian dari Kejadian pasal yang ketiga, kalau saudara-saudara memperhatikan sampai titiknya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2 itu, sebelum Tuhan menghukum manusia dengan air bah, kita bisa melihat betapa rapuhnya manusia. Tetapi manusia yang rapuh itu adalah manusia-manusia yang tidak bergantung kepada Allah dan juga tidak melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah di dalamnya. Sehingga dalam pasal yang ketiga, kerapuhan itu semakin nyata dijelaskan di dalam Alkitab kita. Nah, tetapi kita harus menyadari, sekalipun memang kita harus sadari bahwa manusia itu pada awalnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Selem dan demut, segambar serupa dengan Allah. Sehingga pada awalnya manusia itu adalah roh adanya. Tetapi karena supaya manusia itu menjadi manusia yang hidup, manusia yang nyata, manusia yang bisa kelihatan di muka bumi ini Bapak Ibu, sehingga Allah memberikan casing kepada roh yang di dalamnya juga ada jiwa daripada manusia itu. Ketika Allah menghidupkan, menaruh casing itu saudara, atau ke dalam casing itu Allah menaruh rohnya, nefes, sehingga manusia itu disebut sebagai makhluk yang hidup. Pertanyaannya, apakah Allah merancang manusia itu menjadi rapuh? Bagi saya, tidak ada catatan dalam Alkitab yang mengatakan awal mulanya Allah menciptakan manusia itu menjadi rapuh. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah rapuh itu terjadi setelah manusia terjangkit dengan yang namanya dosa. Dan rapuh itu semakin nyata ketika Allah membuat kutuk atas mereka, menghukum mereka atas kutuk yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Sehingga kalau kita melihat di dalam Alkitab, kerapuhan laki-laki dikatakan di sana terkutuk tanah, susah payah akan bekerja, semak duri, atau ada kata lagi yang dikatakan dengan cucuran keringat. Ini menegaskan kepada kita bahwa sekuat apapun laki-laki, dia pasti kalau bekerja akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Karena apa? Karena dosa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Lalu yang berikutnya, kalau kita melihat kerapuhan perempuan, ya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan bahwa susah payah waktu hamil. Lalu bukan hanya susah payah waktu hamil, tapi sakit waktu melahirkan. Tapi bukan hanya sakit waktu melahirkan, tapi wanita itu ingin, hasratnya tertuju kepada suaminya. Artinya dikatakan dalam Alkitab bahwa manusia itu, perempuan itu ingin birahi kepada siapa? Kepada suaminya. Birahi artinya wanita itu ingin berkuasa atas suaminya, tetapi tidak pernah bisa berkuasa. Kenapa? Rapuh. Rapuh Bapak Ibu. Nah, dan memang kita harus tahu pada awalnya kerapuhan manusia bukan membuat manusia itu sebenarnya bergantung kepada Allah. Tetapi justru katanya kerapuhan itu dinyatakan dengan keinginan untuk terus memberontak kepada Allah. Ya, tersinggung akibat memberi persembahan tidak diberikan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Membunuh. Kejadian pasal yang keempat. Terjadi perkawinan yang tidak wajar yang melahirkan manusia raksasa. Dalam Kejadian 6 ayat 1. Ya, dan 2 juga dijelaskan bahwa usia manusia itu semakin menurun. Hanya 120 tahun
saja. Setelah apa? Setelah 10 generasi dalam Kejadian pasal 5 yang paling tua adalah Metusalah 969 tahun. Tapi karena makin lama manusia itu makin rapuh, usianya juga makin menurun, sehingga usia dari manusia itu hanya diberikan 120 tahun saja. Nah, kenapa manusia yang tidak mau bergantung kepada Allah ya diakhiri oleh Allah dalam penghukumannya? Dengan cara apa? Dengan cara melenyapkan semua manusia itu dengan air bah. Dalam Kejadian 6 ayat 9, saudara bisa lihat di sana sampai Kejadian 8 ayat yang ke-32. Allah memilih Nuh. Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Nuh dan seisi rumahnya. Allah berkata kepadanya, bangun perahu, aku akan menghukum bumi ini katanya. Ajak orang masuk dan berteriaklah untuk membawa orang ke sana. Tapi ternyata Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau bertobat. Tidak ada orang yang mau masuk ke dalam bahtera itu. Sehingga akhirnya Allah melenyapkan. Nah, dalam konteks kita, dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 sebenarnya ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah ingin memulai yang baru dengan keluarga Nuh, yang mendapatkan kasih karunia dari Allah dan juga semua binatang yang ada di dalam apa? Di dalam bahtera itu. Karena yang lama sudah berlalu. Allah ingin memulai yang baru. Dengan siapa? Dengan Nuh, dengan keluarganya, dengan binatang-binatang yang dibawa sepasang itu. Allah mau sebenarnya yang terbalik. Dulu rapuh tapi melawan Allah. Sekarang Allah mau supaya manusia yang rapuh itu bisa bergantung kepada Allah. Makanya Allah memberikan kasih karunia-Nya. Dan juga di dalam kasih karunia-Nya itu Allah menuntut manusia yang rapuh itu. Ya, supaya apa? Supaya bergantung kepada Allah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Manusia rapuh, tetapi dalam era Nuh dalam era Nuh Allah mau supaya manusia itu bergantung kepada Allah. Sehingga kata kunci yang kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 17 itu, bukti yang Allah tunjukkan adalah busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Luar biasa ya, busurku. Apa itu busurku? Pelangi Tuhan taruh. Sebagai apa? Sebagai perjanjian dan tanda perjanjiannya Tuhan. Kepada siapa? Kepada Nuh, kepada keluarganya, kepada semua ciptaan yang ada di dalamnya, dan kepada semua makhluk bumi yang ada. Bapak Ibu Saudara, ketika rapuh, manusia bergantung kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada 2 cara yang dijelaskan kepada kita. Cara yang pertama adalah mengingat perjanjiannya. Ini dia. Ketika kita rapuh, kalau kita bergantung kepada Allah, seharusnya kita belajar mengingat perjanjiannya kepada kita. Artinya apa? Allah selalu konsisten dengan janjinya. Ketika kita rapuh, seharusnya kita ingat kepada perjanjiannya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang manusia itu rapuh tapi nggak mau ingat Tuhan, tidak mau ingat janji Tuhan bagi hidupnya. Ketika manusia itu lemah, dia sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang manusia itu semakin depresi dan semakin menghancurkan dirinya untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya kan? Ketika manusia itu semakin rapuh Bapak Ibu, bukan berarti dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi justru dia menunjukkan egonya yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita kalau orang yang bergantung kepada Dia, ketika dia rapuh, dia harus mengingat perjanjiannya. Nah, kata kunci dalam ayat 8 sampai 12 adalah berfirmanlah Allah. Ya, artinya Allah yang mengatakan, Allah yang memulai perjanjiannya dan juga Allah yang memelihara perjanjian itu. Nah, Allah yang memelihara perjanjian itu, Allah yang membuka komunikasi. Kepada siapa Saudara? Kepada Nuh. Allah tadi yang memerintahkan masuk ke dalam bahtera itu. Setelah selesai air bah itu Allah yang menyuruh keluar. Dan Allah juga yang sekarang berkata kepada Nuh, supaya apa? Supaya mereka bisa memulai hidup baru di bumi yang memang sudah jadi kosong lagi. Karena semua sudah dibinasakan. Sudah kosong lagi Bapak Ibu. Nah, sehingga
di dalam bagian ini dikatakan perjanjian itu diberikannya kepada Nuh dan keturunannya. Dan segala makhluk, segala binatang yang keluar dari bahtera. Ya kan? Karena udah gak ada, tinggal Nuh. Tidak ada lagi yang bisa diberikan apa? Perjanjian. Nah, isi perjanjiannya dalam ayat 11. Kata kuncinya dikatakan menetapkan. Ya, kata kunci di situ kata menetapkan, artinya tidak ada yang bisa mengubah dalam bahasa Ibrani. Artinya kalau Allah yang sudah menetapkan, Allah yang memutuskan, tidak ada yang bisa merubah ketetapan itu. Makanya dikatakan segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Ini yang pertama perjanjian, isi dari perjanjian itu. Yang berikutnya, tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Allah murka, tapi di balik murkanya ada kasih karunia-Nya. Allah membinasakan semua yang memberontak itu. Semua yang rapuh, yang sombong dan memberontak itu. Allah memusnahkan mereka. Tapi sekarang manusia yang rapuh itu, yang mau bergantung kepada Allah. Allah mau di dalam kasih karunia yang besar, manusia itu benar-benar mau menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu, karena ini adalah temanya, adalah perjanjian lama, bagaimana dengan kita yang hidup di era gereja? Saya katakan kepada saudara, di era gereja ini perjanjiannya Allah kepada kita semakin banyak yang kita lihat. Ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan catat di dalam Alkitab. Yang sebenarnya ketika kita rapuh, kita bergantung kepada Allah. Dan seharusnya kita mengingat semua perjanjiannya. Ya, contoh yang paling gampang dalam perjanjiannya Tuhan di dalam di dalam perjanjian baru itu, yang paling detail Allah dikatakan adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kerapuhan. Letih lesu, berbeban berat. Marilah kepadaku kata Tuhan. Ya, supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Nah itu janji. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah kerapuhan kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita malu datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah di tengah-tengah ketidakmampuan kita, kadang-kadang kita menganggap bahwa kita masih banyak cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi Tuhan mau sebenarnya, marilah di dalam kerapuhan itu kita belajar mencari Tuhan, belajar mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika rapuh, manusia bergantung kepada Allah. Bagaimana caranya? Cara yang pertama mengingat perjanjiannya, cara yang kedua adalah mengingat tanda perjanjiannya. Dalam ayat 12-17. Artinya ciri khas dalam perjanjian lama ketika Allah membuat perjanjian selalu ada tanda yang dia buat kepada umat. Dan tanda itu sebagai bukti kehadirannya bersama dengan umat. Yang paling gampang contohnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu, Tuhan katakan apa? Aku akan membuat tiang awan, tiang api, ya akan menyertaimu. Artinya itu tanda perjanjian, itu tanda kehadiran daripada Allah. Dan kepada Nuh di dalam bagian ini dikatakan aku menaruh busurku di langit, dikatakan. Sehingga saya katakan kepada saudara, tanda itu juga sebagai komitmen dari umat untuk hidup mentaatinya atau memulai dan bergantung penuh. Tanda perjanjiannya Allah menaruh busur atau pelangi di awan. Tujuannya adalah aku akan mengingat perjanjian. Tadi perjanjian yang dikatakan di sana apa perjanjiannya? Aku tidak akan membinasakan manusia lagi. Tanda perjanjian yang kedua apa? Tidak akan ada air bah lagi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, sehingga dikatakan dalam bagian ini ya kepada kita bahwa aku akan mengingat perjanjian. Ketika busur itu ada katanya. Wah, itu menarik sekali kalau saudara membaca itu. Ketika busur itu ada, aku mengingat perjanjianku. Ketika busur itu ada, aku tidak akan membinasakan bumi lagi. Dan itulah tanda perjanjiannya. Dan diakhiri dalam ayat 16-17 itu bahwa sifat dari perjanjian itu melalui tanda perjanjiannya
adalah kekal. Makanya saya katakan tadi kepada saudara, tidak ada yang bisa mengubah. Allah yang menaruh busur itu di sana. Allah yang menaruh pelangi itu. Supaya ketika orang mengingatnya bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia. Allah itu penuh dengan pengampunan. Allah itu penuh dengan belas kasihan kepada manusia yang berdosa itu. Apa tanda perjanjian Tuhan buat kita? Banyak tanda perjanjian Tuhan. Dan tanda perjanjian Tuhan yang paling ajaib menurut saya adalah ketika kita rapuh, kita berdosa, kita tidak berdaya, Dia memberikan Yesus bagi kita. Dia memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Yang mati tersalib, ya kan? Yang mati untuk kita, yang bangkit untuk kita. Ya, bahkan dikatakan yang naik ke sorga, yang menyediakan tempat bagi kita. Dan itu tanda perjanjiannya. Dan Dia melalui Yesus, Dia memberikan garansi kepada kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu tanda perjanjian bahwa Allah tidak akan murka kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya. Menarik ya Bapak Ibu? Saya rasa menarik sekali. Yesus diberikan bagi kita. Ketika Yesus diambil, Dia kembali, ya, Dia ditaruh kembali, memerintah dari surga kepada kita. Apa yang dilakukan untuk kita? Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, dan itu tanda perjanjiannya. Itu tanda perjanjiannya buat kita. Yang dikatakan akan mengajari kamu, Roh itu akan mengajari kamu, Roh itu akan menuntun kamu, Roh itu akan menyingkapkan hal-hal yang kamu tidak tahu tentang aku, katanya. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Itu tanda perjanjiannya buat kita. Apalagi saudara, tanda perjanjiannya, tanda perjanjian yang paling unggul yang saya tahu adalah Roh Kudus itu memeteraikan keselamatan ini. Dia menjadi meterai keselamatan buat kita. Ya, menjadi garansi awal keselamatan buat kita. Sehingga yang terjadi adalah keselamatan kita tercover dengan baik. Luar biasa kan? Luar biasa. Dan itulah yang dikatakan tanda perjanjian. Tuhan memberi tanda perjanjian busurnya. Buat siapa? Buat Nuh. Tuhan menaruh tiang awan dan tiang api, tanda kehadirannya kepada bangsa Israel. Tuhan membuat tanda kehadirannya. Ya kan? Tanda perjanjiannya kepada kita. Dengan memberikan Yesus mati di atas kayu salib. Bangkit, menyiapkan tempat bagi kita. Kita butuh respon percaya di sana Bapak Ibu. Dan sekarang, ketika Dia naik ke sorga, Dia memerintah kita sekarang dari sorga. Dan Dia juga memerintah kita dari hati kita. Dia sekarang memberikan Roh Kudus yang mampu mengajari kita dan mampu menolong kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi tanda perjanjian Tuhan itu kepada siapapun Dia selalu memberi tanda perjanjian. Dan itulah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah lagi akan membinasakan dunia ini sebelum waktunya tiba, sebelum saatnya tiba. Tetapi ingat baik-baik, ketika waktunya tiba, ketika saatnya nanti tiba, Tuhan pasti akan menghukum mereka yang masih tersisa, mereka yang masih tertinggal, yang tidak percaya kepadanya. Kalau begitu apa aplikasi penting yang bisa kita lakukan ketika kita rapuh? Kita harus bergantung kepada Tuhan. Saya katakan kepada saudara, lakukan beberapa hal ini. Yang pertama, saudara, rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan persekutuan pribadimu, ya, dengan doa pagimu, dengan pembacaan Alkitabmu, dengan penyembahanmu, bersekutulah dengan Dia. Yang kedua, rajinlah di dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh gereja-gereja, yang diadakan oleh tubuh Kristus. Karena dengan hadirnya kita dalam persekutuan-persekutuan itu, sebenarnya kita semakin dibangun, semakin dikuatkan, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru di sana. Tapi bukan hanya itu saja, rajinlah dan terlibatlah di dalam pelayanan. Itu bukti kerapuhan kita. Kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, itu bukti kerapuhan kita. Sekutu pribadi, baca firman Tuhan, penyembahan, berdoa, dan lain sebagainya. Yang kedua, rajin dalam persekutuan yang dibangun sesuai dengan komisi-komisi yang ada. Dan yang ketiga, saudara, belajar terlibat di dalam pelayanan. Khususnya dalam hal apa? Dalam hal penginjilan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Bawa jiwa. Mereka yang berdosa itu adalah orang-orang yang rapuh. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara bisa melihat mereka kelak dimenangkan dan ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Penutup untuk khotbah ini. Kalau kita sadar kita adalah rapuh, janganlah sombong. Janganlah sombong diri, tapi belajarlah bergantung penuh kepada Allah sebagai bukti bahwa saya adalah
rapuh. Sekali lagi, kalau kita sadar kita adalah rapuh, janganlah sombong diri, tetapi belajarlah bergantung penuh kepada Allah sebagai bukti bahwa saya adalah rapuh. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biar firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kami semuanya. Ketika kami rapuh, biarlah kami belajar bergantung kepadamu. Tolonglah kami supaya kami boleh membangun persekutuan pribadi kami denganmu, persekutuan pribadi kami dengan tubuh-tubuh Kristus yang lain, bahkan keterlibatan kami dalam pelayanan demi pelayanan, baik di gereja maupun penjangkauan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Meteraikan firman-Mu, dan tolonglah kami sepanjang minggu ini supaya kami boleh melakukannya di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami dimampukan untuk mengerjakan firman-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.